Kembali lagi pemirsa bersama kami tentunya dalam Bincang hari ini. Masih bersama narasumber keren kita nih ya, AKBP Dr. Zainuddin SESHMH yang merupakan Wakil Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Banten. Dan kita masih ngomong-ngomong tentang strategi kebijakan Polda Banten nih Pak, dalam meningkatkan kualitas Harkamtibmas. Kalau tadi sebelumnya kita udah ngomong tentang bagaimana nih ya makna dari slogan kepolisian, kemudian juga peranan yang dimiliki oleh kepolisian khususnya Polda Banten. Selanjutnya di segmen ini kita bakal ngomongin tentang kebijakan dan juga program nih Pak. Nah, salah satunya nih Pak, program apa sih Pak yang memang dimiliki oleh Polda Banten dalam rangka mewujudkan dan juga tentunya ini berkorelasi dengan visi dan misi Kepolisian Republik Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Rida. Bapak Kapolda Banten telah mengambil kebijakan atau membuat program kinerganya. Yang pertama menempatkan Babin itu di setiap desa. Itu ya, yang kemarin itu mungkin ada Babin, ada 2-3 desa, nah sekarang 1 Babin, 1 desa. Yang kedua, ada juga subuh keliling. Subuh keliling. Subling namanya kan. Kemudian ada juga Jumat keliling. Kemudian ada juga Poliran, Polisi Peduli Pengangguran. Dan banyak lagi sebetulnya ya. Cuma mungkin kita fokuskan ke situ saja dulu ya. Nah, subuh keliling ini kita tahu bahwa Al-Quran khusus untuk yang Muslim ya sudah menjelaskan secara detail. Barang siapa yang ingin harta banyak beserta seluruh isinya, sholat sebelum sholat subuh kan? Iya betul. Nah ini kan hukum. Kalau hukum pasti, kalau teori belum tentu, tergantung situasi kan. Nah maka Pak Kapolda mengingatkan dan mengajak kepada anggota dan seluruh masyarakat agar mengaktifkan, agar mau sholat subuh berjamaah, agar mau sholat fajar, sholat sunnah fajar kan? Kenapa? Manfaatnya banyak, pahalanya besar, dan Allah janji, barang siapa yang sholat fajar, maka dia akan diberikan seluruh dunia ini beserta isinya. Sayang dong kalau momentum itu nggak kita manfaatkan kan? Nah, di samping itu dari segi keamanan juga. Nah, kalau pagi-pagi udah subuh kan badan juga sehat. Iya, betul. Kemudian maling-maling paling tidak di antara sekian jam sekian udah hilang kan gitu kan? Artinya keamanan bisa kita tekan, kriminalitas bisa kita tekan, kemudian pahala dan ibadah juga berlimpah. Belum lagi kesehatan kan? Wah, gitu. betul. Jadi banyak manfaatnya. Itu dari Pak, subling. Kemudian Jumat keliling. Jumat keliling itu Pak Kapolda beserta seluruh dengan PJU dan staf lainnya melaksanakan Jumat keliling. Itu biar kita ini dekat dengan masyarakat, menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas, kemudian kita juga menyerap aspirasi dari masyarakat. Nah, itu yang paling penting ya Pak ya, aspirasi masyarakat. Kan kalau polisi di kantor doang, nggak tahu nih ada informasi apa nih, masyarakatnya ada keluhan apa nih. Bisa jadi ketika masyarakat berhubungan dengan instansi terkait ada stuck. Misalnya mau bikin tiang listrik atau penerangan atau CCTV sudah mengajukan berkali-kali, misalnya ketua RT-nya, ketua pemuda kan, udah setahun nggak dibalas-balas, bahkan sudah 5 tahun nggak dibalas-balas kan, nggak ada respon. Bisa jadi ketika kita yang minta tolong misalnya ke PLN atau ke stakeholder yang lain, mungkin agak beda dikit kan? Lebih mudah lah seperti itu ya gitu. Pak ya? Mungkin ya gitu, dan biasanya seperti itu gitu loh. Nah itu juga di samping kita mendengar aspirasi masyarakat juga, action kita juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi kehadiran Polri itu sangat bermanfaat. Itu kan? Di samping tadi membawa berkah, pahala, kemudian mengajak kepada kebaikan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan. Dengan hadirnya 1 tiang listrik, orang bisa bekerja. Pakai wifi, dia bisa bekerja. Yang sekolah, yang mahasiswa, yang kerja. Bahkan pedagang sekarang nggak perlu buka toko. Yang penting ada wifi. Betul nggak? Betul. Begitu ada wifi, dia bisa jualan gitu kan? Sejahtera nggak?
Sejahtera. Juga memudahkan ya Pak memudahkan ya, akses dan lain sebagainya kan. Belum lagi sekarang Bapak Kapolda sedang menggerakkan program polisi peduli pengangguran. Itu yang penting Pak. Ya, kita tahu situasi dunia saat ini kan sedang tidak baik-baik saja. Ya kan? Karena situasi dunia tidak baik-baik, banyak perusahaan yang tutup. Karena perusahaan tutup, dia tidak bisa ekspor kan, otomatis banyak PHK massal kan. Nah, untuk mengantisipasi itu, kalau zaman dulu COVID, polisi membuat terobosan dengan membuat kampung tangguh. Kampung tangguh, seperti apa itu Pak? Kampung tangguh Nusantara. Jadi yang yang tidak bekerja, apa namanya? WFH gitu WFH itu, ya sekarang nyangkul-nyangkul, nanam pohon dan lain sebagainya, sehingga di rumahnya itu banyak sayur, tanaman dan lain sebagainya, kan belum lagi yang ada tanaman ikan dan lain sebagainya. Jadi kita belajar untuk mandiri, ketahanan pangan, badan juga sehat, karena badan kita ini perlu vitamin, perlu protein, perlu gizi yang baik. Betul. Allah suka kepada umatnya yang kuat, betul nggak? Betul. Nah, kalau kita makanannya masih yang tidak bergizi, padahal semuanya itu bisa ada di dalam rumah semua. Bisa mudah ada mudah sekali. Ya. Nah, maka polisi menggugah masyarakat untuk mau supaya dirinya ini menjadi orang yang hebat, orang yang kuat. Gitu, maka dibuatlah itu. Di samping itu, kita juga bekerja sama dengan beberapa lembaga, stakeholder dan juga perusahaan. Kira-kira misalnya perusahaan ini membutuhkan karyawan berapa orang. Jadi tentu yang dekat dulu dong. Kualifikasinya apa? Apakah dia staf, apakah dia security dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk Satpam itu berada di bawah kendali kita di Direktorat Bimas. Ya, karena Direktorat Bimas itu salah satunya adalah mengelola Badan Usaha Jasa Pengamanan. Jadi kita merekrut beberapa orang yang ingin menjadi Satpam, kita didik. Kita didik selama 2 minggu atau paling cepat itu 1 minggu. Dia harus tahu bagaimana cara menghadapi, cara patroli, cara laporan, cara mengantisipasi, cara membela diri, cara melampuhkan. Kita ajari semua itu. Nah, ketika misalnya itu yang dibutuhkan Satpam, nanti kita dorong ke perusahaan itu. Untuk disuplai seperti itu ya Pak. Kemudian kalau misalnya membutuhkan tenaga yang lain, ya kita siapkan juga. Gitu. Jadi bagaimana kita ini menjadi fasilitator untuk masyarakat agar masyarakat ini merasa aman, nyaman dan kehidupannya bisa sejahtera. Karena kriminalitas itu bisa baik, bisa aman kalau masyarakatnya sejahtera. Betul. Kalau masyarakatnya misalnya dia kelaparan, banyak maling. Betul nggak? Betul Pak, ini yang terjadi juga gitu kan, banyak terjadi. Karena kesenjangan seperti itu. Belum lagi masalah ekonomi, pendidikan itu juga kan sekarang hal-hal tersebut yang menyelimuti kekhawatiran para masyarakat. Dan tadi benar banget, salah satu programnya itu bermanfaat banget Pak itu yang bersama pengangguran, karena Banten juga kan nomor 1 Pak. Pengangguran di Banten. Wah, ini jadi perlu diatasinya bukan hanya oleh Dinas Ketenagakerjaan, tapi tadi oleh semua pihak. Ya, baik itu lembaga pemerintahan, keamanan dan juga masyarakat tentunya. Nah, kemudian Pak, tentu program itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Sejauh ini nih Pak ya. Seberapa efektif program tersebut itu mendekatkan diri dengan masyarakat menurut Bapak? Sangat efektif sekali, dan kita itu kan ditugaskan seorang Babin, seorang anggota Polri itu ada program namanya door to door system. Jadi langsung ya mendatangi kita masyarakat. Datang ke tokoh masyarakat, ke tokoh pemuda dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sambang. Jadi saya datang ke tempatnya Mbak Rida. Mbak Rida gimana kabar, sehat? Terus apa nih yang harus kita bantu dan lain sebagainya. Kemudian kita juga menyampaikan program-program pemerintah, informasi apa nih yang terbaik. Misalnya, nih besok nih ada mau pilkada, apa yang harus dilakukan? Misalnya edukasi kan? Ya Pak, edukasi, ya jadinya. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi terkait dengan hal-hal misalnya kesehatan, keamanan. Kita ingatkan, misalnya kalau pakai mobil, jangan lupa pakai seat belt, ya kan?
Jangan lupa misalnya kalau meninggalkan rumah, kunci kompor dicek. Kalau misalnya bawa kendaraan bermotor, jangan lupa pakai helm dan lain-lain. Kita harus selalu ingatkan, mensosialisasikan agar masyarakat aman, nyaman, dan sejahtera. Betul. Ini konsep bernegara hanya itu saja. Bagaimana negara ini aman, masyarakatnya, kedua cerdas, ya toh? Yang ketiga sejahtera. Itulah yang disebut dengan baldatun thayyibatun warabun ghafur gitu. Betul. Nah, berarti tadi cukup efektif ternyata program-program yang ada ya Pak ya. Baik. Tapi tentu ada tantangan Pak. Ya, Pastilah ya, dalam setiap hal yang kita lakukan tuh pasti ada tantangan. Begitupun dengan program-program yang tadi Bapak jelaskan. Apa sih Pak tantangan yang biasanya dihadapi? Tantangan pasti ada ya. Dalam setiap hal pasti tantangan itu ada. Tinggal kita inventarisir apa saja. Terutama misalnya malas. Waduh, itu dalam diri sendiri. Di golongan tertentu misalnya nih. Yeah. Ini kan sekarang zaman semua sudah digital. Iya, betul. Di satu sisi orang dimudahkan dengan digital. Di sisi lain digital digunakan oleh yang lain. Judi online. Pinjaman online. Dalam tanda petik juga online juga kan. Hal-hal lainnya gitu ya Pak ya. Di satu sisi positif, di sisi lain banyak juga negatifnya. Manakala dia mempergunakan alat itu sesuai dengan syahwatnya, bukan sesuai dengan peruntukannya. Di situ ada penyalahgunaan. Oke, betul. Nah, tantangan itulah yang harus kita bersama-sama. Contoh, saya menjelaskan nih ke semua orang atau ke ibu bapaknya, Bu, tolong. Ini kondisi negara begini, kondisi teknologi begini. Nah ibunya iya, tapi dia nggak ngecek ke anaknya. Nah, ya toh? Anaknya asik main judi online. Tak taunya orang tuanya habis tuh rekening habis. Ya. Kemakan judi online kan? Harus bayarin anaknya. Belum lagi, misalnya ibunya dipinjam KTP-nya, dia pinjam kan. Tak tahu begitu dia mau mengajukan kredit, blacklist, kolima, tak taunya anaknya yang pakai kan, karena pinjam online kan. Ini yang paling bahaya. Makanya penting bagi orang tua berkolaborasi dengan kepolisian untuk meminimalisir tantangan itu. Ya. Kalau orang tuanya nggak ngecek handphone anaknya, maka kita hancur. Maka kewajiban orang tua harus tahu PIN nomor handphone anaknya. Diawasi ya Pak ya. Ya kan? Bisa jadi yang di handphone ini aneh-aneh. Yang tadi saya sampaikan kan? Maka kita harus bersama-sama. Gitu, karena menjadi aman itu mahal. Betul. Makanya tanggung jawab kita bersama. Nggak bisa diandalkan ke Pak Polisi doang. Aduh, Pak Polisinya nggak ada. Dia asik kena main judi online, main semua online kan? Gitu. Jadi tantangan itu harus kita selesaikan secara bersama. Belum lagi tantangan-tantangan lain kan. Misalnya ada sebagian orang yang ABCD kan, diadain aja. Karena kita hidup itu harus siap. Siap tidak populer, siap dipuji, siap dicaci maki. Nah, begitu. Tapi tadi prinsipnya kita dimanapun berada harus memiliki tekad bagaimana caranya kita itu menjadi berkah buat seluruh umat gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau ngomong tantangan pasti tuh ada tantangan. Pasti. Dan kalau misal berkaitan dengan penegakan keamanan ya Pak ya, ini juga bukan hanya tugas Polri saja, tapi juga ini merupakan tugas kita semua. Tentunya ya ada banyak tantangan entah itu internal atau eksternal. Ya, sing yakin ya Pak ya, kita juga bisa melalui hal-hal tersebut. Nah, Pak, kita akan break sejenak lagi nih Pak. Dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.